Komik Teorema Faktor. Hai Nomi, besok pelajaran matematikanya tentang apa? Kalau tidak salah, Ibu Nur ingatkan kita untuk baca materi prasyarat ya. Tapi aku lupa tentang apa. Oh, besok kita masih belajar suku banyak, Poli. Lanjutannya tentang teorema faktor. Iya, benar-benar. Ibu Nur minta kita cari tahu kembali apa itu faktor kan ya? Aduh, faktor itu apa ya? Kok aku lupa? Faktor itu gampang saja, Poli. Seperti ini. Kamu tahu kan, kalau 2 adalah faktor dari 6, atau contoh lain, 3 adalah faktor dari 6, atau 6 sendiri adalah faktor dari 6. Nah, 2, 3, dan 6 disebut faktor dari 6 karena bisa membagi habis bilangan 6 ini. Nah, sekarang masih ada satu faktor lagi dari 6. Kamu tahu tidak? Tahulah Nomi. Satu kan? Karena 6 bagi 1 sama dengan 6, tanpa sisa. Atau sisanya sama dengan 0. Betul sekali. Dan istimewanya, 1 merupakan faktor dari semua bilangan. Terus, coba kamu sebutkan contoh yang bukan faktor. Bisa lah. Nih, 2 bukan faktor dari 7. Karena 2 tidak bisa membagi habis 7. Kan 7 dibagi 2 hasilnya 3. Tapi masih ada sisa 1. Makanya 2 bukan faktor dari 7. Poli kok dilawan. Iya, kamu memang tak bisa dilawan. Cuma sering lupa. Eh, tapi... Tapi apa lagi, Poli? Lupa lagi. Bukan begitu. Tapi... apa kaitannya dengan pelajaran besok tentang teorema faktor? Kita kan sedang mempelajari suku banyak. Menurut prediksiku, faktor suku banyak pasti ada hubungannya dengan faktor suatu bilangan. Bu Nur mungkin saja akan meminta kita mencari bentuk aljabar yang bisa membagi habis suatu suku banyak. Meskipun aku belum tahu caranya sih. Oh iya, betul sekali. Aku rasa kamu benar. Wah, sudah bisa jadi guru matematika kamu, Nomi. Makasih ya. Sampai jumpa besok. Sama-sama, Poli. Selamat malam. Hah? Apa? Sudah jam 7? Hampir saja terlambat pelajaran. Siap-siap dulu deh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Silakan masuk ke Google Classroom. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Teorema faktor mengatakan bahwa jika X dikurangi K adalah faktor dari suatu suku banyak Fx, maka Fk sama dengan 0. Hal ini juga berarti bahwa sisa pembagian Fx oleh X dikurangi K sama dengan 0. Dari teorema ini dapat kita linearkan dan diperoleh bahwa yang pertama, jika F negatif K sama dengan 0, maka X ditambah K adalah faktor dari suku banyak Fx. Yang kedua, jika Fb per A sama dengan 0, maka AX dikurangi B adalah faktor dari suku banyak F. Begitupun jika F negatif B per A sama dengan 0, maka AX ditambah B adalah faktor dari suku banyak Fx. Perhatikan, X dikurangi 2 adalah faktor dari suku banyak. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8. Karena jika dimisalkan suku banyak tersebut dengan Fx, maka nilai F2 sama dengan 0. Buktinya, F2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 8. Sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 8 sama dengan 0. X tambah 4 juga merupakan faktor dari suku banyak X dipangkat 2 ditambah 2X dikurang 8, karena jika dimisalkan suku banyak tersebut dengan Fx, maka nilai F negatif 4 sama dengan 0. Buktinya, F negatif 4 sama dengan negatif 4 dipangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 4 dikurangi 8
sama dengan 16 dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Temukan semua faktor dari suku banyak X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6. Kita akan mencari semua faktor dari suku banyak X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu faktor dari 6, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Selanjutnya, dengan substitusi atau Horner, kita akan tentukan apakah sisa pembagian oleh faktor-faktor ini sama dengan 0 atau tidak. Di sini, Ibu gunakan cara Horner. Kita coba terlebih dahulu kalau faktor pengalinya adalah 1. Kita tuliskan semua koefisien dari suku banyak pada bagan Horner. Kita turunkan 1, kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1 dijumlahkan negatif 3, negatif 3 dikali 1 adalah negatif 3 dijumlahkan dengan 1 sama dengan negatif 2, dikalikan dengan 1 hasilnya adalah negatif 2, dan ditambahkan dengan 6 hasilnya adalah 4. Kita peroleh sisa sama dengan 4. Artinya, karena sisa tidak sama dengan 0, maka F1 tidak sama dengan 0. Atau kita bisa simpulkan bahwa X dikurangi 1 bukan faktor dari suku banyak. Kita lanjutkan dengan X ditambah 1 atau pengalinya adalah negatif 1. 1 diturunkan, dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 1, dijumlahkan dengan negatif 4 hasilnya negatif 5, dikalikan dengan negatif 1 hasilnya positif 5, dijumlahkan dengan 1 hasilnya 6, 6 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 6. Kita jumlahkan, kita peroleh sisa sama dengan 0. Maka kita bisa katakan bahwa X ditambah 1 adalah faktor dari suku banyak X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6. Sekarang karena hasil bagi berderajat 2, kita bisa langsung faktorkan saja hasil bagi ini, yaitu X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6 difaktorkan menjadi X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua faktor dari X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 adalah X ditambah 1, X dikurangi 3, dan X dikurangi 2. Anak-anak, setelah menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Begini, Bu. Di contoh 2, bagian yang pertama, kita bagi dengan negatif 1. Tetapi, kenapa faktornya bukan X dikurang 1, melainkan X ditambah 1, Bu? Saya bantu menjawab, Bu. Di pertemuan lalu, kita sudah mengenal faktor pengali. Nah, negatif 1 itu adalah faktor pengali, sehingga faktornya sendiri adalah X kurang dalam kurung negatif 1, atau sama dengan X tambah 1. Bagus sekali Marta, itu jawaban yang benar ya anak-anak. Nah anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, sekarang saatnya kalian berlatih. Kemudian kumpulkan pekerjaan kalian di Google Classroom sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan. Baik, Bu. Siap, Bu. Semangat. Selamat belajar dan sampai jumpa.